mati, yang miskin terlebih lagi. Sudahlah susah di dunia, kapan lagi? Aku ya Allah tak tahan, aku ya Allah. Kalau aku kaya biarlah lama di sini, tapi rasanya cepat aja aku mati. Kalau aku kasih kau nikmat, ulurlah sikit lagi. Yang disombongkan ni apa? Apa yang disombongkan? Sampai masanya makanan yang ada tu pun tak bisa kita nikmati. Betul? Bolak balik dia berkata, Bapak silakan makan Pak, semuanya sudah oke. Belum, pesanan saya belum datang. Sudah Pak, Bapak mau ayam goreng, ayam panggang, ayam penyet, ayam sungsang, ayam mati, semua sudah ada Pak. Bapak mau pesan apa lagi? Pesanan saya belum datang. Memangnya Bapak pesan apa? Kentang rebus nggak pakai garam. Di dunia aja kau tak bisa menikmati yang kau cari, padahal itu rezeki punya engkau. Kau pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Tapi yang kau cari tak bisa kau makan. Lalu apa yang kau banggakan? Yang kau cari kau kais dengan segala penuh titik, penuh keringat dan air mata, tapi tak bisa kau nikmati. Belum mati kau sudah dapat azab Allah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tak ada cara lain selain merendahkan diri. Kalau kau nampak orang tua, Bapak sudah tua, Bapak sudah tua, aku belum tentu sampai seumur Bapak. Bapak sudah tua, amalmu banyak Pak, aku belum tentu sampai seumur Bapak. Memangnya Ustaz umurnya berapa? Terakhir tadi saya tengok di HP kawan 27. Ustaz foto, oke. 27. Tahu juga dia Indonesia. Anak-anak muda, kalian yang umur 15, 16, kelas 3 SMP 15, kelas 3 SMA 18, kuliah semester 3 20. Kalian masih muda anakku. Aku sudah tua. Kalian masih muda tapi kalian istiqamah beramal. Maka rasakan diri ini hina, tak ada apa-apanya. Ibu-ibu, surga di bawah tapak kaki kalian, Bu, walaupun kaki itu busuk. Surga. Apa kata Nabi? Ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu, ibumu. Kenapa ibu bisa dapat 3 kali, bapak 1? Karena ibu bisa melakukan 3: mengandung, melahirkan, menyusukan. Siapa yang mau dapat 3, coba yang 3. Mengandung, balik dari sini pergi ke tempat jual kelapa muda, beli 1, jangan dibelah ya bang, dapat mau kuikat sini sebelum. Kalau mau rasanya melahirkan, beli mangga 1 biji, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau menyusukan, balik dari sini, yang anaknya baru lahir, ambil gendong, letakkan anak itu. Tak mau dia. Anak saya udah saya tes. Letakkan ini, tahu dia beda kan. Betapa kita tak ada apa-apanya, mereka lebih mulia. Nampak orang tua, kau lebih mulia. Nampak anak muda, kau lebih mulia. Nampak perempuan, kau lebih mulia. Nampak orang non-muslim, kafir, kau boleh jadi lebih mulia. Kalau Allah bukakan pintu hidayah, kau bersyahadat, kau masuk Islam, dan kau diulang amalmu dari nol. Sedangkan aku bergelimang dosa. Abdul Somad, lapendos, lelaki penuh dosa. Maka rasakan diri kau tak punya apa-apa. Ketika tanganmu disalami orang, dicium orang, bolak-balik ketemu dengan jamaah, dicium tangan, maka saat itu kau rasakan, hai Abdul Somad, orang yang bersalaman itu, orang yang mencium tanganmu itu, boleh jadi jauh-jauh lebih mulia daripada engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kalau ada yang mencium tangan saya tarik, tapi lama-lama lebih kuat pula dia menarik daripada saya. Tarik, kasih. Tapi jangan kau sangka kau lebih mulia, jangan. Kau tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Rasakanlah itu. Makanya orang yang paling sombong, orang yang tak mau menempelkan keningnya ke lantai. Syukuran Ustaz. Ini Tengku Amrullah, kawan saya sama-sama di Mesir dulu. Baik. Baik. Adik kelas waktu di Mesir, Masya Allah, sekarang sudah jadi dosen. Tengoklah baik. Walaupun sudah jadi dosen, sudah S2, masih lagi membawakan air untuk saya. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah menikahkannya dengan perempuan yang sama. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana cerita kita? Bahwa kita ini tak ada apa-apanya.
7 anggota badan mesti menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 ujung tangan. Baru 6. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 ujung tangan. Yang satu lagi mana? 1 ujung kening. Kalau ada keningnya 2, tempelkan ke bawah. Apa maknanya? Rasakan bahwa kau tak ada apa-apanya saat itu kau sedang bersujud di hadapan Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah di Ka'bah. Kalau orang paling dekat sama Allah di Ka'bah, lalu yang di Biren ini bagaimana cara dia? Orang paling dekat dengan Allah kalau di Taman Raudhah. Yang tak punya duit pergi umrah haji, gimana cara dekatkan diri pada Allah? Allah Maha Adil. Orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Orang yang saat bersujud. Kenapa waktu sujud paling dekat dengan Allah? Karena saat sujudlah engkau merasakan dirimu hina, rendah, miskin, papa, tak ada apa-apa. Tempelkan kening ke lantai. Mentang-mentang gubernur datang ke masjid, tempelkannya ke dinding. Tak sah, mesti ke lantai. Allahu Akbar. Tempel ke lantai. Sampai kau rasakan kau tak punya apa-apa, menangislah kau di situ. Ya Allah. Selesai salam. Apa yang abang tangiskan tadi bang? Mantan. Rasakanlah bahwa kau hina, tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka saat itu kau meneteskan air mata beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah. Rabbal baraya, engkau Rabb, Tuhan pemilik segala makhluk. Astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Wala aqwa, aku tak kuat ya Allah, ala naril jahimi. Aku tak kuat masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Ku masukkan kau ke surga ya, aku tak sanggup masuk surga-Mu karena dosaku banyak ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka lah, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau kemana? Dengan malu-malu dia berkata, masukkan aku ke surga-Mu. Emperannya pun tak apa-apa. Begitu cara merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya meminta kepada Allah itu dengan meneteskan air mata. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami dalam surga-Mu ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Aziz yang maha perkasa, ya Aziz yang maha berkuasa, ya Ghaffar, wahai Engkau yang mengampuni dosa, masukkan kami dalam surga-Mu ya Allah. Begitu mintanya. Ini ada pula orang minta sama Allah bentak-bentak. Kita pengurus masjid bawa map proposal, datang ke kantor bupati. Tentu kita minta, wahai Pak Bupati, berilah kami 3 sak semen. Ada batu kerikil, ada, tak ada pun tak apa-apa. Tapi kalau bisa belikan AC sama kipas angin. Ini minta cuma semen, kerikil. Kata Pak Bupati, ini tak betul. Security, bawa keluar. Nampaknya orang gila yang bunuh ustadz nih gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu malam ini mudah-mudahan dengan mendengar ceramah ini, yang aku yang sombong keluar dari majelis ini, hilang sombongnya insyaallah. Yang selama ini tak ada peduli sama orang, menegur tetangga tak mau, kaca tak pernah dibuka, tertutup, kalau jumpa klakson teng teng teng. Nah, itu dia bunyi. Tersinggung supir pusung. Jangan. Iya, kalau kita baik, mendengar orang meninggal maka akan dimandikan jenazahnya. Karena dia baik, diambil mereka air, disiramnya pelan-pelan, pelan-pelan ya. Jangan sampai jasadnya kena air jatuh, tersiksa dia, kasihan. Pelan-pelan siram, pelan-pelan. Kenapa? Ini orang baik, ini orang baik, pelan-pelan. Tapi yang sombong, apa kata orang miskin susah selama ini? Inilah masanya kita balas dendam. Kunci, kunci, kunci.
kunci. Kita berlima aja di sini ya. Yang selama ini dia ejek-ejek kan, yang selama ini dia sombong angkuh kan, yang selama ini tak pernah buka kaca, yang selama ini klakson. Mari ambil, mana semprot Dorsmer, mana Superpel. Bukan pakai kapur baru, Superpel sama Mama Lemon dicucuknya ke lubang itu. Tahan kan. Anak di luar mengetuk pintu. Sudah Pak, sebentar, sikit lagi. Baru tahu. Nah, cepat betul surat tilang datang. Biasanya kalau yang gini nih waktu sudah habis. Padahal saya baru ceramah 40 menit. Saya mulai setengah 10, sekarang 10 lewat 10. Berarti saya sudah ceramah 40 menit. Yang mau saya sampaikan tadi penyakit hati 3. 40 kali 3 berarti 120. Cepat betul waktu berlalu di Biren ini. Kadang saya di mana-mana baru ceramah 15 menit, jamaah udah menengok ke lantai. Kita baru ceramah 20 menit sudah keluar 2 kudanil. Masya Allah. Memang betul ini kota dayah, kota perjuangan, kota santri, kota pelajar, kota Islam. Allahu Akbar. Jamaahnya tahan, Ustaz pula tak tahan. Insya Allah berkat doa kita semua. Banyak orang kalau saya sedang duduk mau ceramah, ditengoknya, ini Ustaz ini bisa tak ceramah? Mohon maaf ya Ustaz, Ustaz sehat kan? Ya, kami bawakan dokter Pak Ustaz, tak usah. Mau makan vitamin Pak Ustaz? Tidak. Mau madu Pak Ustaz? Tidak. Anak gadis Pak Ustaz? Tidak. Tapi begitu Ustaz itu ceramah, menggelegar, terkejut orang. Jangan-jangan Ustaz ini pakai jin ini. Ustaz kenapa semangat? Dia tak tahu begitu tegak di sini semua jamaah ini berdoa. Yang paling panjang doanya tadi malam adalah panitia tabligh akbar malam ini. Ya Allah, pentas sudah kami pasang ya Allah, sound system pun sudah, lampu-lampu, pagar-pagar besi, sehatkanlah Ustaz Somad ya Allah. Sampaikanlah dia sampai besok malam ya Allah, sampai selesai tabligh akbar di Biren ya Allah. Adapun sesudah itu terserah ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini luas tanah lapang ini 3 hektar. Coba ambil Google cara menghitung. Dulu bisa dihitung 7 juta berkumpul di Jakarta, itu Google yang ngitung. Kalau luasnya begini, maka jumlahnya orang begini. Begitu juga dengan ini. Kalau jumlahnya 3 hektar, bisa dihitung berapa jumlahnya. Nah, itu bisa dihitung entah berapa. Besok wartawan keluarkan berita, Biren berkumpul sekian orang. Dari mana hitungannya? 3 hektar orang. Bayangkan itu, 3 hektar manusia berkumpul malam ini. Ustaz tahu 3 hektar dari mana? Saya tanya Pak Bupati. Ini luas tanah lapang ini 3 hektar Pak Ustaz. Tapi ini bukan untuk sombong menyombong. Ustaz Abdul Somad update status malam tadi di Biren, saya tabligh akbar 3 hektar. Emang 3 hektar orang banyak, kalau kau mati ada yang mau masuk ke dalam yang lain? 3 hektar orang kumpul ramai malam ini. Kalau mati Abdul Somad ini, ada orang masuk ke liang lahat. Jadi antara yang ramai ini buat sip-sipan. Kau nanti dari jam 8 ke jam 9 ya, aku dari jam 9 ke jam 10 ya. Tak ada yang menangis Ustaz, Ustaz, sampai dipoto aja tuh. Selesai itu kau akan menghadap Allah sendirian. Walaqad jitumuna furada, kau menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kau dulu lahir sendirian, begitu juga kau menghadap Allah sendirian. Ustaz Somad, orang kembar kan lahirnya tak sendirian. Itulah kau tak tahu. Orang kembar 7 pun lahirnya tetap sendirian. Keluarnya kan satu-satu, takkan melompat sekali 7. Makanya kalau ada orang kembar tetap kita tanya, mana yang keluar duluan? Oh ini, jarak kau sama dia berapa? Agak-agak 3 menit lah di ruang waiting room tuh katanya. Tetap keluar sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak mana? Istri mana? Ayah mana? Ibu mana? Saudara mana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi.
Hari itu saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi, ibu tak bisa menolong. Wa abi, ayah tak bisa menolong. Wa sahibatihi, istri tak bisa menolong. Wa bani, anak-anak tak bisa menolong. Saudara, ibu, ayah, istri, suami, anak, 5 orang tak bisa saling tolong menolong. Padahal selama di dunia inilah yang paling banyak dibanggakan. Itu siapa tuh? Anak saya. Itu siapa tuh? Suami saya. Itu yang perempuan yang cantik itu. Nah, itu yang selalu saya senang itu. Siapa? Bini kawan saya. Tidak bisa menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang bisa menolong? Telinga yang kau pakai malam ini mendengarkan kajian. Andai ada yang mati malam ini, lalu diputar pita telinganya oleh malaikat, dengarkan apa rekaman terakhir, dihidupkan malaikat. On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kata malaikat, dia rupanya terakhir ya Allah mendengarkan ceramah almarhum Abdul Somad. Yang berceramah mati, yang mendengar ceramah pun memdatema taya bawati mati. Ternyata rekaman terakhir telinganya mendengar ceramah. Itulah mengapa kita selalu minta Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Rekaman telinga terakhir mendengar ceramah. Ini ada orang baru mati, ya, putarkan rekaman terakhir telinganya dengan rupanya itu yang terakhir didengarnya. Kita minta supaya yang menyimpan CD-CD lagu-lagu MP3 lagu maksiat dosa balik dari sini segera buang. Alhamdulillah Pak Ustadz, semua CD-CD lagu dangdut lah saya infak sedekah kan Pak Ustadz. Apa pula infak sedekah di dangdut? Mengalirlah dosanya, campakkan ke laut. Saya udah tobat Pak Ustadz, saya masukkan ke koper, saya gembok. Terus kalau udah sedang rindu saya buka balik. Ini pun tak betul juga. Ini tak tobat tulus ikhlas namanya. Yang kau sombongkan ya apa? Harta akan habis. Kebun sejauh mata memandang. Kebun sawit lebar. Kebun karet lebar. Kos-kosan. Itu Pak Ustadz, kos-kosannya 100 pintu tuh Pak Ustadz. Banyak pintunya aja Pak Ustadz. Begitu mati apa yang terjadi? Di total orang harta. Berapa harta dia semuanya? 2 M, 2 miliar. Maka datanglah gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Mati tahun berapa? 2018. Selama 18 tahun menikah berapa pencarian? 2 miliar. Dibagi 2 menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia. Bagi 2. 1 miliar untuk almarhum, 1 miliar untuk yang masih hidup. Istri dapat lagi. Berapa lagi dapat? Kalau ada anak mendapat 1/8 dari 1 miliar, dapat lagi dia 1/8, 125 juta. Maka total untuk istri berapa? 1 miliar 125 juta. 25 juta bawa ke salon, pipi naik lagi ke atas. Enggak balik. Tinggal 1 miliar 100. Yang 100 belikan motor untuk mencari brownies. Sampai masanya nikahlah sama anak muda, pegang pinggang, poncongnya minta ampun. Bertanyalah suami baru, mana makam laki kau yang dulu? Saking kencangnya tak bisa menunjuk pakai tangan, pakai kaki. Itu makamnya. Yang dulu katanya kaulah bulan kaulah bintang, tapi jangan gara-gara ceramah ini lalu bapak nggak mesra lagi sama. Balik dari sini langsung marah. Rupanya inilah rupanya kau selalu mencari tengok tabunganku ya. Nah, itu maksudnya. Jangan nanti disampaikan ke Pak Bupati, jangan lagi bawa Ustadz Somad ke Birun, provokator itu. Maksud ceramah ini mengingatkan bahwa kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, Ustadz mati. Enak mati. Itu namanya lagu Ustadz Dery Sulaiman. Ada pula lagu pasal mati. Itu yang anak-anak muda.
Tapi kalau yang ibu-ibu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu lagu dinyanyikan Maulid Nabi mantap, Isra Mi'raj mantap, pengajian mantap, tapi jangan dinyanyikan waktu acara nikah. Saya nyumbang satu lagu, saya satu lagu. Ya, silakan, Bu. Sekujur tubuh kan kedinginan, sekujur badan kan menangislah kedua mempelai di atas pentas. Kalau hari bahagia sesuaikanlah lagunya. Jadi kalau acara nikah itu lagu apa Pak Ustaz? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baina. Itu barulah sesuai. Tapi intinya ingat-ingatlah bahwa kita akan mati. Besok datang acara akikah anak saya ya. Oh, saya nggak bisa datang. Kenapa? Saya nggak bisa makan kambing. Jangankan makan kambing, nengok kambing tuh kumat tinggi sana. Kau diundang akikah itu bukan mau nengok kambing, Mas. Bukan mau makan kambing. Kau datang akikah mau mengingatkan dirimu 40 tahun yang lalu bahwa kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Saat itu kau melihat anak kawanmu baru lahir, panjangnya sejengkal, tapak kakinya 2 jari. Saat itu tak bisa berkata apa. Mau makan, ada anak bayi bilang pisang, pisang. Jangan kan bilang pisang, bilang pis pun tak bisa. Pis, tak bisa. Mau menangis, semuanya lewat bahasa satu, menangis. Lapar menangis, kenyang menangis, mau kencing menangis, mau menangis. Semuanya menangis. Lalu yang kau sombongkan apa? Tapak kakimu pun lebarnya 2 jari, panjang kau pun sejengkal. Dibacakan orang marhaban, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.